Ya, polusi udara di ibu kota Jakarta hingga kini belum teratasi. Berbagai upaya terus dilakukan oleh pemerintah. Dan baru-baru ini, pemerintah berencana menerapkan metode water mist atau melakukan penyemprotan air dari gedung-gedung pencakar langit di ibu kota Jakarta. Kemudian apakah metode ini akan berhasil diterapkan? Kemudian bagaimana mekanisme pelaksanaannya ke depan? Untuk membahasnya sudah hadir bersama saya hari ini. Ada Rekayasa Ahli Utama BMKG, ada Trihandoko Seto. Selamat malam, Bang. Selamat malam, Mas. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Tanpa adanya ISPA ya? Sedikit, lumayan. Sedikit, oke. Berarti ada terdampaknya juga. Betul, betul. Bang, kita mau berbicara mengenai masalah water mist ini ya, yang sudah baru saja ada ide nih muncul begitu ya. Cuman mungkin teman-teman semua ini belum familiar. Water mist itu apa sih sebenarnya? Sebenarnya ide ini pernah kita munculkan tahun 2019. Ketika terjadi masalah yang Sama. sama. Iklimnya sama, El Nino, kemudian musimnya sama, kemarau, polutannya sama. Waktu itu malah terburuk di dunia, di udara di DKI. Kemudian kita siapkan water mist, kita uji coba, cukup panjang uji cobanya, tapi akhirnya tidak kita lakukan secara masif waktu itu ya. Nah, water mist ini sesungguhnya adalah salah satu upaya ketika hujan buatan atau modifikasi cuaca Tidak bisa berjalan. lagi mampu menghasilkan curah hujan yang cukup. Oke. Ketika musim kemarau, itu awannya susah didapat. Kemarin lumayan, tanggal 26, 27 itu dapat, namun demikian juga belum mampu menyelesaikan persoalan. Apalagi ke depan, selama bulan September, kemungkinan akan semakin sulit kita mendapat awan, maka upaya ini akan kita lakukan. Tanggal 27 kita sudah melakukan uji coba. Ya, teman-teman dari KLHK melakukan tes terhadap alat yang kita pasang di gedung Pertamina, di atap gedung, dan ternyata tidak jauh berbeda dengan hasil uji kami tahun 2019. Alat ini mampu mereduksi polutan secara cukup signifikan, sekitar 50% untuk di sekitar gedung itu. Nah, atas dasar itu maka Rakor Menko yang dipimpin Pak Menko Marves memutuskan agar ini bisa diperluas di banyak tempat di DKI supaya polutan semakin bisa direduksi. Oke, kita dalam melakukan pemetaan seperti apa, Bang? Ini kan ada gedung yang berdempetan, ada juga yang jaraknya mungkin jauh begitu ya. Apakah dari jarak gedung yang jauh ini ke gedung-gedung lain kan jaraknya lumayan ya? Apakah bisa menjangkau gitu? Ini pemetaan dari BMKG, oke, ini di wilayah ini, gedung yang ini, karena bisa mencapai sekian radius kilometer gitu. Iya, sesungguhnya semakin banyak, semakin rapat, semakin baik. Namun demikian tentu dengan kondisi yang ada, saya kira sudah cukup baik. Ya, artinya begini, kita tidak mungkin memasang ini pada titik-titik yang ideal, karena nyatanya gedung kan tidak desain untuk. Berarti tidak semua gedung dong, Bang? Sebisa mungkin gedung yang memenuhi kriteria, ketinggian minimum 20 meter, itu bisa kita pasang. Bahwa begini, dampak dari mist generator itu akan ada dampak langsung dan dampak tak langsung. Apa itu? Jadi dampak langsungnya tidak jauh untuk pengurangan polutan itu. Yang terdampak langsung barangkali radius 50 meter misalnya. Itu terdampak langsung, ya akan drop polutannya. Namun demikian begitu polutan ini drop, atmosfer ini kan satu kesatuan yang terbuka nih. Bisa saja kemudian yang tempat yang rapat, yang tidak terdampak langsung oleh mist generator, dia akan mengisi lagi, bergeser ke situ, kemudian kita kurangi lagi, dan itu dampaknya bisa diharapkan lumayan merata. Polusi udaranya kan menggantung begitu ya, Bang ya. Terus Bu Menteri juga bilang karena terhimpit di gedung-gedung pencakar langit begitu ya. Kalau kita dari BMKG melihat idealnya itu berapa tingginya, Bang, agar water mist ini bekerja secara dengan maksimal begitu dan bisa menjangkau ke semuanya? Iya, jadi minimum ketinggiannya itu 20 meter. 20 meter ya. Alat yang kita desain bisa maksimum sampai 200 meter. Ya, angka 50 meter sampai 100 meter saya kira sangat ideal ya, dampaknya akan sangat baik. Jadi gini Mas, yang perlu diketahui sebenarnya mengapa sih kok pada musim kemarau ini selalu polutan itu sangat mengganggu. Karena sesungguhnya ketika musim hujan sumbernya kan sama nih. Sumber polutannya sama, kendaraannya itu juga, industrinya itu juga gitu ya. Tapi musim hujan tidak ada persoalan. Selain terguyur oleh hujan, musim hujan itu atmosfernya labil.
Oke. Jadi polutan itu bisa naik Ke sangat atas. tinggi. Oke. Nah, sementara ketika musim kemarau, atmosfernya stabil, kira-kira volumenya hanya sepertiga, seperempat daripada waktu musim hujan. Nah, barang yang sama diwadahi dengan sepertiga, seperempat itu sehingga jadi pekat. Nah, kalau ini bisa kita kurangi ya sedikit-sedikit, maka harapannya secara keseluruhan juga akan berkurang, walaupun tidak sehebat pada titik tertentu itu, gitu ya. Namun demikian berapa persen pun yang pengurangan, katakanlah kita berhasil secara keseluruhan 20%, 20%, saya kira sudah sangat baik untuk mengurangi. Jadi kalau kita bandingkan water mist ini dengan metode hujan buatan yang dilakukan oleh BMKG, seberapa efektif sebenarnya, Bang? Apakah sama ataukah mungkin ya hanya sekian persen saja yang penting membantu lah gitu? Dalam kondisi ketika masih ada awan potensial, maka hujan buatan itu TMC yang namanya cloud seeding itu atau kita kan hujan buatan itu akan sangat efektif. Itu nggak bisa dilakukan itu. Ya. Tetapi nyatanya yang kita hadapi sekarang adalah akhir Agustus sampai akhir September nanti awan itu semakin sulit dijumpai. Oke. Sehingga pada kondisi seperti ketika dibandingkan, maka mist generator bisa menjadi lebih efektif. Karena apa? Yang hujan buatan akan sulit menghasilkan hujan. Oke. Sementara ini terus bekerja ya untuk mengurangi polutan. Maka namanya ini TMC makro, yang hujan buatan itu, ini TMC mikro. Gitu ya. Nah, namanya TMC mikro tentu skalanya akan kecil. Tapi kalau kita lakukan secara masif, secara rapat, secara banyak, saya kira hasilnya juga akan bagus. Oke. Terkait dengan pemecahan polutan yang di atas begitu ya, Bang ya. Yang disemprotkan ini apakah air biasa atau ada bahan campuran lain? Air biasa sudah mampu mengikat polutan. In case terjadi sesuatu, kita sudah punya formula juga, ya, formula juga untuk lebih secara atraktif mengikat polutan. Sudah kita siapkan semua. Nanti kita lihat kondisi di lapangan saja. Kapan kira-kira? Apakah sudah? Ini kan kalau tidak salah Balai Kota ya sudah mulai hari ini ya. Ada yang sudah mulai mau mencoba ya begitu ya. Iya. Untuk dan itu akan ada evaluasi nggak nanti? Tentu Kira-kira? ya, tentu kemarin kan kita lakukan uji coba ada satu titik, kemudian jangka waktunya juga hanya setengah hari. Ini nanti kita lakukan uji terap namanya. Kita terapkan, kemudian kita uji, lalu akan kita improve terus-menerus supaya hasilnya bagus. Mulai besok sudah akan ada beberapa titik yang kita pasang. Oke, faktor kesuksesan yang akan bisa membantu Waterpis ini bekerja dengan maksimal, Bang. Tentu ada beberapa faktor ya, misalnya Pemilik gedung ya pastinya. pendanaannya jelas ya. Kan barang harus dibeli ya. Betul. Dia akan dibeli pendanaannya. Karena ini saya dengar harganya juga nggak kita bisa dibilang murah begitu ya, Bang ya. Sekitar 50 juta. Iya. Ya, Oke. Iya, jadi pendanaannya harus clear sehingga penyiapan alatnya juga lebih cepat. Ya, karena ini alat ini custom nih, bukan pabrikan ini. Oke. Ya, dikumpulkan dari beberapa vendor peralatan, kemudian kita bawa ke workshop, ya, kemudian kita pasang. Jadi kita butuh kecepatan itu. Kemudian kondisi-kondisi meteorologi, saya pikir masalah kecepatan angin dan seterusnya sedikit berpengaruh, tapi mudah-mudahan bisa diatasi. Dan yang penting itu tadi di gedung itu sumber airnya bagaimana, listriknya. Tapi saya kira mudah-mudahan tidak ada persoalan. Oke, dalam uji coba besok apakah BMKG nanti akan hadir, Bang, atau memang cukup pantau saja dan kemudian nanti akan lihat hasilnya seperti apa? Ya, begitu? tentu BMKG, BRIN, kemudian KLHK, ya, Pemprov DKI terutama, Pemprov baik di sekretariat daerah maupun di Dinas Lingkungan Hidup, ya, teman-teman di Menko Marves, karena program besar ini yang mengkomandoi memang Pak Menko Marves ya atas arahan dari Presiden, ya, teman-teman TNI, Polri dan seluruh instansi pemerintah saya kira akan aktif. Kemudian juga harapannya karena gedung di Jakarta ini bukan hanya pemerintah, tapi juga milik swasta, teman-teman dari swasta, BUMN maupun swasta murni, diharapkan semua akan berpartisipasi untuk bersama-sama menguji alat ini. Sudah diajak bicara belum para stakeholder yang pemilik gedung atau apa gitu terkait dengan hal ini? Gubernur PJ Gubernur DKI sudah mengumpulkan, saya dengar, seluruh pengelola gedung tinggi di DKI, ya, diidentifikasi setidaknya ada 390 gedung yang bisa dipasang memenuhi syarat, ya. Mudah-mudahan koordinasinya berjalan dengan baik dan tim yang menyiapkan alat juga bisa bekerja secara maksimal gitu, sehingga harapannya sih sebelum KTT ASEAN itu
bisa dilakukan ya. Cukup masif ya Oke. harapannya. Oke, KTT tanggal 5 sampai dengan 7 sekarang Iya. sudah akhir bulan. Iya, iya. Oke, kita lihat apakah nanti akan bisa begitu Bang dalam waktu 1 minggu bisa kita bilang ya. Nggak sampai 1 Nggak minggu sampai ya. ya 4 hari ya mungkin tidak sampai 300 ya cuma Iya. saya pikir kalau bisa 50 titik saya kira sudah cukup baik. Oke, nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita usai jeda, tetaplah bersama kami.